Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang mendirikan perusahaan bisnis dan juga mengoperasikan bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman anggota kelompok kami. Yang pertama ada Raffi Abdal Zikri, Alfarisha Atalah, selanjutnya Fabel Fakrezi, dan ada Dikit Kidal Piero. Mungkin langsung saja, dari pertama akan dibacakan oleh Alfa. Silakan. Dan mengenai CV bisa dibilang Command-Detail Phonoscope yang mana pada CV ini terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu untuk mendirikan CV, yang mana yang pertama yaitu fotokopi IKTP dan KK dari peserta aktif dan pasif. Selanjutnya ada fotokopi NPWP dari peserta aktif dan pasif. Selanjutnya ada fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha atau bukti sewa tempat usaha atau dokumen pendukung sejenisnya. Selanjutnya ada IMB jika bangunan itu milik sendiri dan foto lokasi dari CV itu sendiri. Selanjutnya ada juga syarat khusus untuk mendirikan CV. Itu yang pertama, syarat khususnya untuk pendirian CV didirikan minimal oleh 2 orang. Selanjutnya disebut sebagai peserta aktif dan pasif. Selanjutnya ada pendiri CV itu harus warga negara Indonesia. Syarat khusus ketiga itu kepemilikan 100% oleh pemilik usaha lokal sehingga partisipasi asing tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada rincian identitas pendirian oleh akta notaris yang diketik oleh bahasa Indonesia yang berupa nama perusahaan CV, modal awal, industri usaha, alamat, tujuan pendirian CV, dan nama sekutu yang berkuasa. Selanjutnya ada prosedur dan tahapan dalam pendirian CV. Prosedur yang pertama itu menentukan 2 pendiri CV dengan menentukan peserta aktif dan menyandang gelar direktur dan memiliki kewajiban tidak terbatas, dan peserta pasif yang mempunyai tanggung jawab terbatas atau investor. Selanjutnya itu akta perusahaan. Mendapat akta perusahaan yang didapat dengan menghubungi notaris terdekat dengan harga pembuatan CV berkisar antara Rp7.000.000 hingga Rp8.000.000. Selanjutnya, NPWP selain mendapatkan NPWP, pemilik usaha juga akan mendapatkan surat keterangan wajib pajak badan. Selanjutnya, untuk mendaftarkan CV harus mendaftarkan dulu ke pengadilan negeri, mendaftarkan akta pendirian CV kepada Sekretariat Pengadilan Negara yang berwenang, yaitu Pengadilan Negara di daerah tempat CV tersebut berada, yaitu pada pasal 23 KUHD. Setelah pendaftaran berhasil, ditunggu persetujuan dari pengadilan negeri yang membutuhkan waktu hingga 2 bulan. Selanjutnya, dengan prosedur selanjutnya itu melalui website online dari Online Single Admission atau OSS. Selanjutnya itu perusahaan terbatas atau PT. Pada PT ini terdapat syarat-syarat juga untuk mendirikan PT-nya, yaitu yang pertama fotokopi IKTP pemegang saham, selanjutnya fotokopi KK penanggung jawab perusahaan, selanjutnya ada NPWP perusahaan penanggung jawab perusahaan, selanjutnya ada fotokopi PBB, dan yang terakhir ada foto kantor dan gedung. Selanjutnya ada syarat khusus untuk pendirian PT, yang mana pendirian PT didirikan minimal oleh 2 orang atau masing-masing memiliki kepemilikan saham. Selanjutnya ada rincian identitas perusahaan oleh akta notaris yang diketik dalam bahasa Indonesia yang berupa nama perusahaan PT, industri usaha, alamat, tujuan pendirian PT, modal awal, dan jumlah saham. Dan syarat khusus terakhir yaitu akta pendirian PT yang disahkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Penyetoran modal awal adalah minimum 25% dari jumlah modal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Raffi Abdal Zikri. Saudara Raffi, dipersilahkan.
Oke, terima kasih Aufa. Saya akan melanjutkan terkait dengan prosedur dan tahapan pendirian PT. Yang pertama itu pengajuan nama dan pembayaran, melakukan pengajuan nama perusahaan dan juga pembayaran melalui sistem pelayanan di halaman https ahu.go.id. Kemudian akta perusahaan, mendapat akta perusahaan yang memuat identitas perusahaan secara jelas, termasuk modal awal perusahaan yang disahkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Pengajuan izin pendirian badan hukum, melakukan pengajuan izin pendirian badan hukum dan juga melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kemudian pengajuan SIUP dan NIB. SIUP ini saat ini dikeluarkan oleh sistem online single submission atau OSS di laman https oss.go.id, dan TDP telah dialihfungsikan dengan NIB yang berfungsi sebagai ID pengenal usaha. Kemudian pendaftaran PT, melakukan pendaftaran di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenak Kertrans atau Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian pengajuan BPJS Ketenagakerjaan melalui pengajuan BPJS secara online melalui laman https://bpjsketenagakerjaan.go.id. Kemudian NPWP dan PAT Kolektor Number NPPK mendapat nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan PAT Kolektor Number NPPKP, itu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak melalui https://erek.pajak.go.id. Next. Selanjutnya itu firma. Adapun prosedur dan syarat mendirikan firma, terdiri dari pemohon mengajukan nama firma ke Menteri Hukum dan HAM melalui sistem administrasi badan usaha dengan mengisi format pengajuan nama. Kemudian perhatikan juga persyaratan nama firma dalam pasal 5 ayat 2 Permenkumham 17/2018. Kemudian membuat akta pendirian melalui akta notaris, mengingat permohonan pendaftaran pendirian firma melalui sistem administrasi badan usaha yang harus diajukan paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian firma telah ditandatangani. Kemudian membayar biaya pendaftaran yang merupakan penerimaan negara bukan pajak melalui bank persepsi. Kemudian pengisian format pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung secara elektronik yang berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran firma telah lengkap. Yang kedua, pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat firma. Kemudian yang ketiga, akta pendirian firma. Dan yang keempat, pernyataan secara elektronik dari pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran firma telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap format pendaftaran dan keterangan tersebut. Next. Selanjutnya ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang tidak memiliki prosedur yang resmi untuk pendiriannya, tidak seperti CV maupun firma. Namun pada praktiknya kebanyakan perusahaan dagang dalam mendirikan perusahaan cukup dengan membuat permohonan surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan izin gangguan itu HO atau hinder ordonasi. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, materi selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh Diko. Kepada Diko dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi terkait koperasi. Serupa dengan usaha lainnya, koperasi dibentuk dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar, di mana untuk pengesahannya itu melalui Kemenko atau UKM, di mana itu akan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia. Adapun rincian yang wajib didaftarkan dalam pendirian koperasi ini adalah yang pertama, ada nama perseroan atau koperasi atau persekutuan atau perseroan pemilik atau pengusaha untuk perusahaan perseroan. Dan yang kedua itu adalah merek dari koperasi tersebut. Ketiga, tanggal pendirian. Keempat, jangka waktu berdiri. Dan kelima, kegiatan pokok usaha. Keenam, izin usaha yang dimiliki. Ketujuh, alamat koperasi termasuk kantor cabang koperasi. Kedelapan, keterangan lengkap mengenai pengurus, komisaris, sekutu, dan lainnya. Dan yang kesembilan, ada keterangan tentang modal. Yang ke-10 ada tanggal mulai kegiatan usaha koperasi, 11 tanggal pengajuan permintaan pendaftaran, dan yang ke-12 ada tanggal dan nomor pengesahan badan hukum dari koperasi tersebut. Dan yang ke-13 ada salinan terkait tentang akta pendirian yang sudah disahkan, dan yang terakhir terkait keterangan lengkap mengenai pemegangan saham atau sekutu. Baik, sebelumnya untuk melakukan pendaftaran pemilik dan pengurusan perusahaan dari koperasi ini sendiri, terdapat syarat yang diperlukan berdasarkan undang-undang, diantaranya itu ada 3. Yang pertama ada salinan resmi terkait akta pendirian dari usaha koperasi, yang kedua dari surat izin usaha, dan yang ketiga adalah membayar biaya administrasi pendaftaran. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi mengoperasikan bisnis. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait aspek dari mendirikan perusahaan, di mana dalam mendirikan perusahaan pasti memiliki benefit yang ada, baik itu keuntungan maupun kerugiannya. Di sini, untuk mendirikan perusahaan, terdapat keuntungan yang pertama, pastinya adanya usaha baru tidak memiliki reputasi negatif. Dan yang kedua, ada bebas dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, memiliki kebebasan dalam beroperasi. Sedangkan untuk kerugian dalam mendirikan usaha ini, yang pertama itu ada tidak adanya jaminan bahwa usaha tersebut akan sukses. Dan yang kedua, adanya kemungkinan terjadinya perencanaan yang tidak matang. Ketiga, belum adanya hubungan dengan pemasok atau bank. Dan yang terakhir, tidak ada pengetahuan tentang bagaimana pesaing dan akan yang beraksi. Next. Selanjutnya itu adalah membeli perusahaan. Dalam membeli perusahaan, pastinya suatu pemilik pasti memiliki penilaian terkait keuntungan dan kerugiannya itu sendiri dari membeli perusahaan. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama, jika usaha tersebut mempunyai sejarah yang baik, maka berkemungkinan untuk mencapai tingkat kesuksesan yang besar. Dan yang kedua, keuntungannya itu adalah apabila telah terbukti bahwa pengolahan usaha tersebut berhasil. Dan yang ketiga, keuntungannya itu dapat menghemat waktu, uang, dan juga energi untuk melakukan perencanaan. Dan keempat, keuntungannya itu adalah usaha yang ada sudah mempunyai klien tertentu. Dan kelima, dari keuntungan membeli perusahaan ini, adanya inventory dan pemasok yang sudah tersedia. Dan untuk keuntungan yang terakhir itu adalah peralatan dan sumber daya itu telah tersedia dan kapabilitas telah diketahui sejak awal. Adapun kerugian dari pembelian perusahaan ini adalah pertama, apabila usaha mempunyai citra buruk, tentu pastinya maka akan turun kembali ke pembeli yang baru. Dan yang kedua, kerugiannya itu adalah barang dagangan, produk, servis, dan usaha tersebut sudah ada, sehingga dapat kita pastikan bahwasanya hal tersebut akan memicu kemungkinan ketidaksesuaian dengan pertimbangan pembeli. Dan yang ketiga adalah pekerja lama bisa jadi ikut terbawa. Dan yang keempat, klien yang sudah ada belum tentu klien yang diinginkan oleh calon customer. Dan yang terakhir, hal yang menjadi kerugian dalam pembelian perusahaan ini adalah hal-hal yang sudah diatur oleh pemilik sebelumnya cenderung sangat sulit untuk diubah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diko. Mungkin selanjutnya materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fabel. Kepada Fabel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai franchising. Jadi franchising ini merupakan suatu perjanjian antara perusahaan hidup dengan entrepreneur
di mana entrepreneur ini menimba pengalaman dari perusahaan induk ini, termasuk di dalamnya seperti pemakaian nama, logo, produksi, metode pelatihan, dan pengalaman secara umum. Nah, untuk franchising ini sendiri ada dua istilah yang umumnya dipakai. Yang pertama itu mengenai franchiser, dan yang kedua ini franchisee. Next. Nah, yang pertama kita membahas mengenai franchiser, di mana franchiser ini merupakan perusahaan induk yang memiliki hak atas suatu bisnis, atau disebut juga sebagai pemilik waralaba. Nah, jadi ada beberapa keuntungan dan kerugian untuk menjadi seorang franchiser. Nah, untuk keuntungan itu sendiri, yang pertama meluasnya distribusi tanpa meningkatkan investasi kapital. Yang kedua itu adalah penerimaan yang mudah dari komunitas jika pemilik bisnis tersebut adalah orang lokal. Yang ketiga yaitu biaya pemasaran distribusi dibagi bersama franchisee. Yang keempat ada beberapa operasi yang ditanggung oleh franchisee. Kemudian ada tarif per bulan yang dikumpulkan dari franchisee. Kemudian ada penjualan supply atau bahan-bahan lain yang dapat menguntungkan. Kemudian ada tetap menjaga kualitas produk melalui perjanjian franchisee, dan yang terakhir itu memiliki persentase profit dari penjualan franchisee. Adapun beberapa kerugian dari seorang franchiser ini, yang pertama pengendalian jarak jauh terhadap franchisee, kemudian adanya kemungkinan memperpanjang kredit kepada franchisee untuk investasi kapital, supply ataupun pembelian inventory. Kemudian ada biaya pelatihan pengawasan personal terhadap franchisee, dan yang terakhir itu adalah kehilangan sebagian kepemilikan dikarenakan berbagi dengan franchisee. Nah, yang selanjutnya mengenai franchisee. Nah, jadi franchisee ini merupakan seseorang yang memiliki atau membeli hak terhadap suatu produk, atau disebut juga sebagai pembeli waralaba dari seorang franchiser tadi. Nah, jadi ada beberapa keuntungan dan kerugian menjadi seorang franchisee. Nah, untuk keuntungannya ini sendiri, yang pertama itu prosedur manajemen pelatihan dan pembuatan yang sudah ada. Yang kedua, keputusan yang telah disediakan oleh franchiser. Yang ketiga, ada risiko yang lebih kecil dengan adanya tes pasar dan produk yang sudah populer sebelumnya. Kemudian ada tersedianya program promosi yang lebih luas oleh franchiser. Kemudian ada keanggotaan dari sistem retail yang besar. Kemudian terdapat adanya kemungkinan bantuan dana untuk pembelian produk dengan biaya atau bunga yang lebih rendah dari franchiser. Dan yang terakhir itu ada tersedianya kredit dalam pembelian inventory dan supply. Adapun beberapa kerugian menjadi seorang franchisee adalah, yang pertama, tidak adanya kebebasan dalam pengambilan keputusan manajemen dikarenakan keputusan manajemen yang besar ini banyak diatur oleh franchiser. Yang kedua adalah kemungkinan diharuskan untuk membeli barang dari franchiser, meskipun seorang franchisee ini bisa mendapatkan harga yang lebih murah di tempat yang lainnya. Yang kemudian ada profit selalu dibagi dengan franchiser. Yang terakhir itu adalah pada umumnya harga yang ditawarkan oleh franchisee adalah harga yang ditawarkan oleh franchiser umumnya relatif lebih mahal. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya bagian kesimpulan yang akan langsung saya bacakan. Dari penjelasan materi yang sudah kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam mendirikan usaha baru atau mendirikan bisnis baru, kita mengetahui beberapa hal, yaitu yang pertama, jenis-jenis badan usaha apa saja yang bisa kita kerjakan agar sesuai dengan kemampuan atau keterampilan kita. Yang kedua, memperoleh ide-ide yang kreatif dalam menjalankan usaha agar konsumen tertarik dengan jenis produk yang dihasilkan. Selanjutnya, kita harus mengetahui cara-cara mendirikan usaha atau bisnis baru. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui jenis-jenis izin usaha. Lalu yang kelima, kita juga harus mengetahui tahap-tahap pendirian usaha. Yang paling utama yaitu pendaftaran nama perusahaan ke pemerintah atau akta pendirian usaha. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu kita juga harus mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha, sehingga kita dapat merintis dari awal. Usaha kita terhindar dari kegagalan dalam berwirausaha. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.